Allah min hawani dunia, tanda dari rendah dan hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala, annahu la yu'sa illa fiha, bahwa tidak ada yang bermaksiat melanggar perintah Allah melainkan hanya di dalam dunia. Di akhirat enggak ada lagi maksiat. Di alam rahim sebelum kita lahir ke muka bumi tidak ada maksiat. Bahkan di alam arwah sebelum kita dilahirkan, masih diciptakan di alam arwah, tidak ada maksiat. Jadi yang namanya maksiat, pelanggaran kepada Allah hanya terjadi di alam dunia. Maka ini menunjukkan hinanya dunia, sebab dari sekian alam tidak digunakan untuk maksiat melainkan hanya di alam dunia. Makanya nanti di akhirat bumi yang tempat kita berpijak nantinya di akhirat kelak, di padang mahsyar, di yaumil hisab, waktu kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dibangkitkan kita fi ardil mubaddalah. Apa ardil mubaddalah? Bumi yang digantikan, yang tidak pernah ada maksiat di atasnya. Artinya nanti kita bukan berdiri kayak begini nih. Ini bumi yang kita pijak ini yang berlumuran dengan maksiat kita, dengan dosa kita. Nanti di akhirat itu diganti oleh Allah dengan ardul mubaddalah yang warnanya sangat putih, sebab tidak pernah digunakan maksiat sama sekali di atasnya. Wah, makanya ini menunjukkan kehinaan dunia. Sebab tempat orang bermaksiat itu hanya di dalam dunia. Wala yunalu ma'indahu illa bitarkiha. Dan seseorang gak bakal mendapatkan kedudukan di sisi Allah melainkan hanya dengan cara meninggalkan dunia. Dia berpaling dari dunia, maka dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Tapi sebaliknya, jikalau dia menghadap kepada dunia, maka dia berpaling dari Allah. Maka wala yunalu illa bitarkiha wala yunalu indahu illa bitarkiha, artinya tidak mungkin seseorang mendapatkan kedudukan di sisi Allah kecuali dengan satu cara, apa itu? Meninggalkan dunia. Qalal Hasan ba'da antala qaulahu ta'ala, setelah membaca firman Allah, fala tagurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai membuat kalian ini terlena, tertipu dengan kehidupan dunia ini. Man galada, siapa yang ngucapin ini? Jangan sampai kalian tertipu dengan dunia. Yang ngucapin ini allazi qalahu huwa man khalaqaha. Yang ngomong ini nih barusan adalah yang menciptakan dunia, itu Allah. Wa huwa alam biha, dan Allah sangat tahu tentang hakikat dunia sesungguhnya. Jadi Allah ciptain dunia, terus Allah bilang sama kita, hei hambaku, jangan ketipu ya sama ini. Jangan ketipu kalian dengan dunia. Ini yang berbicara adalah yang maha mengetahui, yang menciptakan dunia itu sendiri. Wah kata, iyyakum wa masaghala minad dunya fa innaha katsiratul asghal. Dinyatakan hati-hati, waspadalah. Jangan sampai kita disibukkan dengan urusan dunia. Sebab dunia ini kalau kita masuk, kita bakal banyak kesibukan di dalamnya. Sibuk, saking banyak yang lupa dengan Allah. Saking sibuknya lupa dengan akhirat. Maka dinyatakan la yaftahu rajulun ala nafsi baba sughlin illa ausaka dzalikal bab ayyaftah alihi 'ashrata abwab. Jadi kalau orang udah buka satu pintu kesibukan dunia, dia buka satu aja, maka bakal terbuka dengan pintu tersebut 10 pintu. Artinya dia udah sibuk satu kesibukan, bakal sibuk banget, sampai lupa dengan segalanya. Ya Allah, hakadha dunia. Makanya urusan gak kelar-kelar. Ini urusan gak kelar-kelar karena kita sibuknya sama dunia. Tapi kalau urusannya sama Allah, kelar. Kita berpaling dari dunia, kelar masalah. Tapi karena kita mikirin masalah, ya gak kelar-kelar masalah. Kenapa? Sebab pikiran kita cuma di masalah. Tapi coba pikirkan, atau kesibukan kita hanya yang bisa menyelesaikan masalah, itu Allah. Kita sibukkan dengan yang memberikan solusi, yaitu Allah. Kelar semua urusan. Seberat apapun masalah bakal sirna. Bahkan disebutkan, jangankan fitnah yang terjadi saat ini, yang terjadi di seluruh permukaan dunia ini. Terus terang fitnah terbesar yang bakal turun ke muka bumi ini fitnahnya Dajjal. Itu bakal kelar kalau Anda melazimkan 10 ayat daripada suratul Kahfi. Bas. Artinya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah. 10 ayat pertama dari suratul Kahfi dan 10 ayat terakhir dari suratul Kahfi, 20 ayat ini kita baca rutinkan tiap hari, maka Anda menjadi orang yang selamat dari fitnah Dajjal. Fitnah terbesar. Makanya Al-Habib Umar pernah bilang, jangankan fitnah yang ada di muka bumi, ini semuanya fitnah kecil di hadapan fitnah Dajjal. Sebab fitnah Dajjal fitnah terbesar yang disampaikan Rasulullah. Fitnah yang terbesar diberikan buat umatku adalah Dajjal.
Artinya fitnah yang ada sekarang ini kalau dibandingkan dengan fitnahnya Dajjal nggak ada apa-apanya. Ya. Wabah, penyakit, masalah ini, masalah itu. Kalau dibandingkan fitnah Dajjal ini kecil banget. Ya. Kita yang sekarang aja udah wah panik, bingung segala macam. Gimana kalau Dajjal turun? La haula wala quwwata illa billah. Makanya kata Habib Umar, terus terang kita kalau dilazimkan 10 ayat daripada suratul Kahfi, 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari suratul Kahfi, maka kita bakal terselamatkan dari fitnah Dajjal, apalagi fitnah yang beginian. Maka kalau kita sibuk dengan dunia nggak bakal kelar. Sibuk dengan urusan dunia bakal selalu disibukkan. Tapi coba berpaling dari dunia. Kita kembali kepada Allah, merujuk kepada Allah, maka sebesar apapun problem bakal sirna. Wah kata. Ya, insyaallah Allah berikan taufik hidayah buat kita semua bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khataba Ali karamallahu wajha, Sayyidina Ali berkhutbah faqala i'lamu, ketahuilah annakum mayyitun, bahwa kalian akan meninggal dunia. Ini kalau kalimat mayyit pakai tasydid artinya akan meninggal, tapi kalau tanpa tasydid artinya mayyit, orang meninggal. Ada rajulun mayyit, arti kalau mayyit tanpa tasydid di atas ya, orang meninggal. Tapi kalau mayyit arti yang akan meninggal. Ya. Maka Allah bilang innakum mayyitun. Ya. Kita semua ni mayyit. Wa innahum mayyitun, dan mereka semua adalah orang-orang yang bakal meninggal dunia. Wa mab'utsuna min ba'dil maut. Ya. Dan kalian bakal adalah orang-orang yang bakal dibangkitkan setelah kematian di akhirat kelak. Mughufuna ala amalikum. Kalian bakal berdiri menghadap kepada Allah dengan membawa amal kalian. Ma'rufatun kemudian ala amalikum wa mujziuna biha, dan kalian akan mendapatkan ganjaran dari amalan tersebut. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Ya. Ini proses perjalanan kita kayak begini. Kita bakal meninggal, bakal dibangkitkan, bakal dihisab. Itu. Ini yang harus ada dalam benak kita. Ya, makanya dinyatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan tentang makna taqwa, dinyatakan bahwa at-taqwa hadza khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ghana'a bil galil, merasa cukup dengan yang sedikit, jangan mau selalu kurang daripada dunia. Ghana'ah. Kemudian wa amila bitanzil, mengamalkan apa yang dengan diturunkan yaitu Al-Qur'an, wasti'dad lil yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kematian. Ada arti taqwa. Khauf minal jalil wa amila bitanzil wa tana bil galil wasti'dad li yaumir rahil. Artinya ingat kehidupan kita ini bakal begini. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Sebentar. Fa innaha bil bala'i mahfufah. Sebab kehidupan dunia ini selalu diliputi dengan bala, dengan musibah. Jadi kalian nggak bakal bisa selalu bahagia di dalam dunia. La mahfufatun bil bala. Terselimuti dengan bala. Ada dunia. Kemudian wabil fana'i ma'rufah. Dan bakal pun ada ma'ruf. Kita lihat orang sekarang hidup besok meninggal. Ya. Bangunan kokoh besok rubuh. Ya. Pakaian bagus besok rusak, usang. Wah kata. Jadi intinya wabil fana ma'rufah. Semua orang mengakui bahwa tidak ada yang kekal di dalam dunia. Semuanya pasti punah. Ya. Kemudian wabil ghadari mausufah. Ya. Dan dunia ini disifatkan dengan ghadar. Ya. Kecurangan, tipuan dan lain-lainnya. Wa kullu ma fiha ila zawal, dan semua yang ada di dunia bakal ujung-ujungnya zawal, bakal hilang, punah, sirna. Enggak ada yang kekal. Wa hiya baina ahliha dualun wasijal, dan dunia di hadapan ahluha, di hadapan penghuni dunia, pecinta dunia ini, dualun wasijal, berpindah-pindah tangan dan orang saling berebutan. Sijal artinya, kalimat sijal itu peperangan yang tidak ada menang, gak ada kalah, artinya orang berebutan. Kadang di tangan dia, besok tangan orang, besok balik lagi ke sini. Wah kata dualun wasijal. Kekayaan, kedudukan, semuanya ada dualun wasijal. La tudumu ahwaluha. Tidak ada yang kekal keadaan di dalam dunia.
wa la yaslam min syarriha nuzaluha, dan tidak ada orang yang selamat daripada keburukan. Nuzal ini orang yang tinggal di dalam dunia. Ya. Artinya kita semua nuzalud dunia, kita semua tinggal di dunia. Enggak ada yang selamat dari buruknya dunia. Ya Allah. Baina ahluhum min hafi rakhain wa surur izahum min hafi bala'in wa ghurur. Dan ketika penghuninya dalam keadaan roha, merasa di dalam keadaan senang, lapang, bahagia, pada hakikatnya dia dalam keadaan bala dan ghurur. Pada hakikatnya dalam keadaan tertipu. Nah, lagi ditipu dunia, dia bilang, wah, hidup saya kayaknya yang paling mewah saya. Ini orang ketipu. Pokoknya hidup yang paling nyaman cuma hidupnya saya doang. Ada orang yang lagi terlena, lagi tertipu. Kebahagiaan yang dialami oleh dia sebenarnya dia sedang ditipu oleh dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ahwalu mukhtalifah, keadaan yang berubah-ubah. Kadang bahagia, kadang sedih, kadang punya, kadang enggak punya, kadang sehat, kadang sakit, kadang hidup, kadang mati, wa hakaza. Ahwalu mukhtalifah wa taratan munsarifah. Dan tarat kadang-kadang munsarifah, berpaling, hilang dari kita. Al-aish fiha madmum, kehidupan di dalam dunia kalau kita hanya sibuk dengan dunia, madmum, hina. Warrakha fiha la yadum, dan kebahagiaan di dalam dunia la yadum, enggak bakal kekal. Kebahagiaan, kelapangan, kesenangan itu enggak bakal kekal. Ya. Wa innama ahluha fiha aghradun mustahdafah, dan penghuni di dalam dunia ini aghrad mustahdafah, bagaikan sasaran yang digunakan untuk dipanah. Ya. Sasaran yang untuk dipanah tuh artinya enggak bakal luput. Ya, orang kalau memanah bakal memanah sasaran, menembak bakal menembak sasaran. Nah, kita ini aghrad mustahdafah, kita ini sasarannya. Enggak bakal luput dari tipu dayanya, enggak bakal luput dari musibahnya, enggak bakal luput dari hal-hal yang buruk dari kehidupan dunia. Tarmihim bisihamiha. Ya, orang-orang yang tinggal di dunia bakal terkena tuh panahan dari panah mereka dunia. Wa tuksihim bihimamiha, dan akan dihancurkan dengan panas dan baranya dunia. Jadi nggak ada orang hidup dunia bahagia senang. Kalau ada orang hidup di dunia ini bahagia terus, ini orang gila nih, majnun. Orang gila wajar bahagia terus, ya nggak pernah sedih, ketawa terus. Sakit dia ketawa, nggak punya baju dia ketawa, wal hasil bahagia terus. Orang paling bahagia sedunia orang gila. Maka kalau ente merasa bahagia di dalam, wah enak dunia, ada majnun. Kalau tahu hakikatnya dunia, dia lagi ditipu. Maghrur. Ya Allah. Wa qala karamallahu wajha usikum bitaqwallah wa tarkid dunya at-tarika lakum wa in kuntum la tuhibbuna tarkaha. Sekarang aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah dan meninggalkan dunia yang bakal meninggalkan kalian. Sesungguhnya walaupun kalian gak suka meninggalkan dunia, tapi sebaiknya tinggalkan. Walaupun sebenarnya berat, tinggalin. Ibaratnya gitu. Enak tinggalin, kata Sayyidina Ali. Tinggalkan, walaupun nikmat, walaupun kalian berat meninggalkannya. Ada nasihat dariku, kata Sayyidina Ali. Al-mubliyatu ajsamukum wa antum turiduna tajdidaha. Yang mana kalian ini bakal punah, bakal lemah, ya. Bakal hancur tubuh kalian, dan kalian masih mikirin kesibukan gimana memperbaharui ini, memperbagus dunia. Kalian bakal mati. Terus kalian sibuk memperbagus dunia kalian. Untuk apa kita memperbagus sesuatu yang bakal kita tinggalkan? Bakal kita mati. Fa inna ma mathalukum mamatul hakka mathali qaumin fi safarin. Perumpamaan kalian dengan perumpamaan dunia ini seperti matal qaumin, seperti kelompok kaum melakukan perjalanan, salakut tariqan wa ka'annahum qata'u. Mereka melakukan perjalanan seakan-akan mereka telah menempuh perjalanan, udah berhasil melewatinya, padahal belum. Jalan panjang. Bang, saya dari sini ke Surabaya, nyampe ke Surabaya, iya Surabaya, tapi perjalanan bukan nyampe Surabaya terus. Yang namanya jalan bukan endingnya cuma Surabaya, itu cuma akhir perjalanan ini, tapi pada hakikatnya jalan itu masih jauh panjang ke depan. Jadi orang merasa wah saya udah mendapatkan. Kalian baru sebahagian, tertipu dengan itu. Wa afdu ila alamin fa ka'annahum balaghu.
Seakan-akan orang udah terbang ke angkasa, bang, kita udah sampai angkasa, padahal belum, angkasa luas. Kalau baru nyampe ke bulan doang, itu pun kalau nyampe ya. Kalau nyampe. Kita nyampe bulan, nyampe Mars, itu kalau nyampe. Alam bukan sampai Mars doang. Alam bukan sampai bulan doang, terus ke atas. Jadi kadang orang tertipu, merasa udah mendapatkan, menghasilkan kedudukan padahal nggak ada sama sekali. Hakadha. Wa kam asa ayyajriyal majra hatta yantahi ilal ghayah. Coba kita perhatikan nih aliran, kalau mengalir air nih, telah melewati banyak rintangan, terus nyampe ke pusatnya belum, terus mengalir tanpa henti. Ilal ghayah. Wa kam asa ayyabqa man lahu yawmun fid dunya wa talibun hatithun yatlubu hatta yufarigaha. Ya, berapa banyak orang yang kekal, ayyabqa man lahu yawmun fid dunya, yang memiliki hari di dalam dunia. Dia mencari dunia, hatith, artinya hatith itu artinya bersungguh-sungguh mendapatkan dunia, bersemangat meraih dunia, yatlubuhu hatta yufarigaha, sampai ujung-ujungnya ditinggalkan. Dia kejar dunia siang malam, 24 jam nggak luput dari dunia, ujung-ujungnya mati. Begitu meninggal ditinggalkan semua, nggak dapat semuanya. Apa yang didapat? Fala tajza'u li bu'uthiha, maka jangan kalian ini merasa susah akan kesulitan yang ada di dunia. Wa syiddat darra'aha, yani syiddataha, artinya jangan kalian merasa susah dengan kesulitan yang ada di dunia. Khalas, jangan merasa sulit. Hadza dunia. Fa innahu ilang kita, ini semua nggak ada yang kekal, hatta masalah pun nggak kekal. Ini wabah nih, bukan bertahun-tahun, wah ini bakal kekal abadi wabah, lah, bakal ada batas waktunya udah, bakal kelar udah selesai gitu. Hakada. Jadi la tajza'u, jangan kalian bersedih, jangan kalian bersusah payah khalas. Semua permasalahan yang ada di dunia ini ilal inggita, pasti putus, pasti nggak bakal kekal. Fala tafrahu bimata'iha, begitu juga jangan kalian berbahagia dengan kenikmatan dunia, harta, keindahan dunia dan nikmat dunia. Fa innahu ila zawal, sesungguhnya itu juga bakal sirna dan hilang. Ada hakikat dunia. Walamma dzukiratud dunya indal Hasan al-Basri, dan ketika ada orang menyebutkan tentang dunia di hadapan Hasan al-Basri, ansyada, maka dia pun membaca qasidah. Ini Hasan al-Basri langsung menjawab. Ketika orang bahas tentang masalah dunia, dia pun mengucapkan syair, qal ahlamu naumin kadhilli zailin innal labiba bimisliha la yakhda'i. Dinyatakan bahwa kehidupan dunia ini seperti apa? Ahlamu naumin, mimpi. Cuma mimpinya orang lagi tidur mimpi. Walhasil mimpi. Au kadhilli zailin, seperti naungan dari bayangan, dari panas matahari kita bernaung yang bakal hilang. Kita bisa bernaung sekarang, tapi lama-kelamaan matahari bakal masuk mengenai sinarnya kepada kita. Ada kehidupan dunia. Jadi intinya gal innal labib, orang yang cerdas, kata Hasan al-Basri, bimisliha la yukhda'i, dengan mimpi jangan ketipu. Mimpi semalam saya mimpi, wah jadi orang paling kaya raya. Mobil saya banyak banget, saya punya gedung ini gedung itu. Walhasil saya pergi kemana yang pun saya inginkan. Walhasil khalas, semua fasilitas dunia yang miliki. Besok pas bangun jadi kerek lagi dia. Katanya dunia. Jangan dibangunin. Pernah ada satu orang, ada satu orang lagi lagi ziarah ke makam kuburan salihin, anda lupa kuburan di sana di Hadramut. Lagi ziarah, baca Yasin. Ketika sedang baca Yasin ngantuk ketiduran. Pas lagi ketiduran dia mimpi sahibul magam, ada sahibul gabar wali hada, lagi bagi-bagiin yang hadir setiap orang satu lempengan emas. Dikasih satu. Pas lagi giliran dia udah ngangkat tangan kayak begini, waktu mau dikasih ada yang bangunin, go. Bangun dari tidurnya, dia bilang kenapa dibangunin? Bilang, kenapa? Udah tar tunggu, merem dulu, had katanya merem, dia minta lagi, udah nggak dapat lagi, udah hilang.
Udah nggak nyambung lagi mimpinya. Wah, ada dunia. Innal labiba la yukhda'i bimisliha la yukhda'i. Orang yang cerdas itu jangan ketipu dengan dunia. Wa kana Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu wa arda ya ahla ladzatid dunya la baga'a laha. Innal igtiraran bi dhilli za'ilin hamqu. Dinyatakan, hei orang yang hanya memikirkan kelezatan dunia, yang tidak pernah kekal kehidupan dan kelezatan dunia ini, sesungguhnya orang yang tertipu dengan bayangan yang bakal hilang itu adalah orang yang bodoh. Ini enak nih, tinggal di sini aja. Kenapa? Di bawah pohon ini nih, di belakang tembok ini kita nggak bakal kena sinar matahari. Iya sekarang. Tunggu 2 jam lagi kalau nggak kepanasan. Wah kata. Makanya jangan sampai tertipu dengan ini semua. Wa qad ruwiya anna Isa alaihi salatu wassalam kushifa bid dunya. Nabi Allah Isa pernah mengatakan setelah dibukakan hijab untukku, kata Nabi Allah Isa, tentang hakikat dunia. Fara'aha, maka dia melihat dunia fi suratin ajudin hatma 'alaiha min kulli zina. Saya dapatkan dunia ini gambarannya seperti ajuz, wanita yang tua renta, hatma yang ompong, yang enggak ada giginya lagi. Ya. 'Alaiha min kulli zina, tapi dipenuhi dengan perhiasan. Ibaratnya nenek-nenek ompong pakai gincu, ya, pakai apa lagi, bulu mata palsu, walhasil begitu, pakai legging, walhasil berbagai macam hiasan ada sama dia. Parfum yang paling mahal terus lewat. Faqala laha. Ya. Maka Nabi Isa waktu lihat dia bilang la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada cakap-cakapnya. Ya. Nabi Isa nanya, "Kam tazawwajti?" Ente ini udah menikah berapa kali? Ya, ditanya sama Nabi Isa, ente udah menikah berapa kali? Maka dijawab oleh dunia, galat la usihim. Terus terang enggak kehitung ya Nabi Isa. Saking banyaknya enggak kehitung, la usihim. Qala fa kulluhum mata'anki au kulluhum talaqaki. Mereka nih mantan-mantan suamimu. Mereka itu menjadi mantanmu gara-gara meninggal atau gara-gara mereka menceraikan engkau. Maka dijawab galat bal kulluhum qataltu. Bukan mati tapi ana bunuh semuanya. Oh, subhanallah. Cuman banyak yang senang sama dia ya. Yang menikah dibunuh. Ya, la haula, udah jelek ngebunuh orang lagi ya. Oh, kulluhum qataltu. Faqala Isa bu'san li azwajiki, betapa buruknya keadaan suami-suamimu yang masih ada bersamamu saat ini. Kaifa ya'tabirun bi azwajikal madin. Apakah mereka enggak pernah mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari suami-suamimu yang telah mendahului mereka? Kaifa tuhlikinihim wahidan ba'da wahid. Bagaimana kau membinasakan mereka satu demi satu, la yakununa minka ala hadar, la yakuna ala minki ala hadar, tapi kok enggak ada yang mengambil waspada darimu hai dunia. Ada lebih banyak korbannya. Bukan satu, bukan dua, korbannya banyak banget. Banyak terbunuh dengan dunia, tertipu dengan dunia. Cuman anehnya nggak ada orang yang ambil pelajaran, tetap aja orang senang sama dia. Hakada. Wa alam anna dunya muzayyanatul zawahir, dan ketahuilah bahwa dunia ini menghiasi zahirnya, qabihatus sarair, tapi batinnya sangatlah buruk. Jadi zahirnya cantik, tapi batinnya buruknya bukan main. Wahya syubah wahya syibh ajuzin, syibhu ajuzin mutazayyinah takhda'u bi zahiriha. Dan ketahuilah bahwa dunia ini perumpamaan bagaikan ajuz, wanita yang sudah tua yang memakai perhiasan yang menipu dengan zahirnya. Zahirnya menipu kita. Fa iza waqafu ala batiniha, kalau seandainya mereka nih orang-orang mau waqaf, berhenti tama'an, memperhatikan hakikat dan batinnya dunia, tamatsalalhum qaba'iha, maka bakal nampak keburukan daripada dunia tersebut. Fanadimu ala tibaiha, maka mereka bakal menyesali kalau mereka pernah mengikuti dan mengejar dunia. Begitu mereka tahu bakal nyesal, ya Allah selama ini ada kejar dia. Hakada. Makanya di situ sering kita sampaikan bait abiyat syair hada, inna lillahi ubadun futana talagud dunya wa khawful fitana nadharu fiha falamma alimu anna had laysat li hayyin watana
ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihul a'mal fiha sufuna. Nadharu fiha, mereka memperhatikan tamaan, memperhatikan dengan seksama hakikat dunia. Nadharu fiha falamma alimu, ketika mereka menyadari annaha laysat lihayyin watana, bahkan mereka menyatakan talaqud dunya, itu dunia diceraiin, yang udah dikejar diceraikan sama dia. Wa khawful fitnah, dan khawatir akan fitnah yang ada di dunia. Qala Abu Bakar bin Ayyash, Abu Bakar bin Ayyash ini Syu'bah ya, ahlul qiraat. Qala Abu Bakar bin Ayyash, ra'aitu dunya fi naumi ajuzan. Saya mendapatkan dunia ini di dalam tidurku, dalam mimpiku aku melihat dunia ini bagaikan ajuz, bagaikan wanita yang tua renta, musawwahatan, yang sangat buruk wajahnya, syamta, yang tidak memiliki gigi lagi, ada yang rontok giginya. Tashaffaka biyadaiha, berjalan sambil nepok tangan. Ini dunia nih, wanita tua yang buruk keadaannya, ompong giginya, jalan sambil tepuk tangan. Wa khalfaha khalqun, dan di belakangnya dia ada segerombolan orang yatbuha, ngikutin dunia, ngikutin wanita tua ini, yusaffiguna wa yargusun, ikut tepuk tangan juga sambil joget. Jadi ini wanita tua sambil tepuk tangan, di belakangnya orang-orang ngikutin joget sambil tepuk tangan juga. Bukan satu, bukan dua, khalqun, banyak banget. Falamma hadatni, dan ketika ini wanita tua berada di hadapanku, hadatni, berada di depanku, akbalat, dia mendatangi saya. Kata Abu Bakar bin Ayyash, datang menghampiri saya, faqalat lo zafartu bika, sambil ngancem, lo zafartu bika la sana'tu bika misla ma sana'tu bihaula. Kalau ane bisa dapetin hati ente ya Abu Bakar, ane bisa dapetin ente, ane bakal buat ente seperti mereka di belakang ane. Tsumma baka, kemudian Abu Bakar waktu dengar kayak gitu nangis langsung, takutan nangis dia. Wa qala ra'aitu hadza qabla an aqdam ila al-Baghdad. Dibilang ini ane mimpi kayak gini sebelum ane pindah ke Baghdad. Wah hakada. Sebab di Baghdad itu benar-benar tuh dunia tuh mafrusah, terbuka. Baghdad, Abu Bakar Ayyash ini begitu di Baghdad, wah diterima oleh masyarakat, mendapat sanjungan ini dan itu. Ini semua nih kan bilang, untungnya nih mimpiin hakikat dunia sebelum ane nyampe Baghdad. Kalau enggak dia bakal ke bawah. Kalau enggak bakal ngikut belakang dunia, ikut joget juga katanya. Jadi sekarang ane sadar bahwa ini semua nih harta, kedudukan, penghormatan orang, semuanya cuman tipuan biar anda bisa ngikut joget di belakang dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ada hakikatnya, nggak lain dari itu. Wa hakadha wa'lam anna laka salasatu ahwal, ketahuilah bahwa engkau memiliki tiga hal, tiga keadaan. Halatun lam takun fiha syai'an, keadaan sebelum kau belum ada di dalam dunia, sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini. Hal ata alal insani hina min dahri lam yakun syai'an mazkura, manusia saat itu belum pernah ada, bahkan belum pernah disebut namanya. Itu keadaan kita sebelum lahir. Wa halatun la takunu fiha musyahidan di dunia, yang kedua halatan la takun fiha, engkau bukan di dalam dunia tapi musyahid, engkau menyaksikan hakikat dunia, baru tahu tuh hakikat dunia. Wahia ma'bada mautik ilal abad, itu setelah kita meninggal sampai kita kekal abadi. Artinya begitu kita meninggal baru tahu tuh hakikat dunia. Makanya kalau pengen tahu kadarnya dunia, tanyain pada orang yang lagi sakaratul maut. Orang lagi nazak nih, bentar lagi mau meninggal, tanyain tentang dunia kepada dia. Bilang, so pulan, tuh hotel yang punya ente gimana sekarang? Ini orang lagi sakaratul maut. Pemilik gedung, pemilik hotel. Yang kalau dia waktu masih hidup dia bangga-bangga, ini hotel punya saya, ini gedung saya yang punya, ini milik saya. Dia banggakan suatu hidup dalam dunia. Tapi tanyakan hal ini semua waktu dia lagi sakaratul maut, lagi nazak, itu mulai dibuka hijab sama Allah, azab udah kelihatan depan matanya, tanyain, itu hotel gimana? Itu mobil yang dipunya gimana? Itu nggak bakal dipedulikan sama dia, kalau bisa dikasih sama kita, ambil semuanya. Kenapa? Tahu hakikat dunia, tahu hakikat dunia. Kemudian
Gal wahalatun mutawasitatun wahalatun mutawasitatun bainal abadi wal azal. Yang ketiga, keadaan mutawasitah, di tengah-tengah antara kekal dan bakal hilang, antara kekal abadi. Wahia ayam hayatuka dunia, itu ayam masa kehidupan kita dalam dunia. Kayak sekarang nih, kita ini fi zaman mutawasitah, dari qabla wa ba'd, kita fil mutawasit, tengah-tengah. Wahia aqal min manzilin gashirin fi safarin ba'id. Ba'id ini ibaratnya kita hidup dalam dunia ini ibaratnya bagaikan kita tinggal dalam kehidupan yang gosir, pendek, ringkas, fi safarin ba'id, perjalanan yang tempat manzil gosir fi safarin ba'id, ini kayak tempat transit, mampir sebentar untuk perjalanan panjang, transit doang kita. Jadi kalau pergi dari sini ke mana, ke luar negeri, kadang tuh transit di satu tempat itu transit paling 1 jam, 2 jam, 3 jam. Cuman istirahat sebentar melanjutkan perjalanan lagi. Kayak kita sekarang kalau naik bis mau kemana-mana, perjalanan jauh itu ntar mampir dulu kemana, ke restoran, istirahat sebentar, sejenak. Orang mau ke kamar mandi, yang mau makan, terus selama-lamanya kagak, sebentar doang, bisa berangkat, ayo, masih jauh perjalanan kita. Nah, kehidupan dunia itu tempat transit, manzilin qasir fi safarin ba'id. Qala sallallahu alaihi wasallam, mali wa dunya inna ma masri wa maslu dunya kama masli rakibin sarin fi yawmi sa'ifin farafa'at syajarah faqala tahta dhilliha sa'atun maraha wa tarakaha. Yang dibilang antara kehidupanku dengan kehidupan dunia ini seperti perumpamaan orang yang melakukan perjalanan di yawmin sa'if, di hari yang sangat panas. Hari yang sangat panas, dia melakukan perjalanan musafir hari yang sangat panas, farufi'at syajarah, maka dia pun berlindung di bawah pohon, berlindung di bawah pohon. Faqala tahta dhilliha sa'ah, coba dia sejenak di bawah pohon ini, istirahat, panas banget, istirahat sejenak, sejam atau 2 jam, sumaraha, kemudian begitu sore tarakahan, ditinggalkan, di jalan ditinggalkan itu pohon. Dan juga diriwayatkan bahwasanya Nabi pernah melihat ada sebagian sahabat yabni baitan min jissin, membangun rumah dari jis. Jis itu kapur, artinya kayak kita mungkin kayak semen dipelur. Sebab bangunan sana itu cuman tanah yang dikeringkan ditumpuk. Keringan ditumpuk. Jadi kalau udah kena hujan tuh lama-lama rontok. Maka biar nggak rontok perlu dipelur, pelurnya dengan kapur, jis. Dipelur dengan kapur. Jadi kalau kena hujan pun nggak bakal rontok dia. Jadi Nabi pernah melihat ada satu orang sahabat lagi melur nih rumahnya. Maka Nabi waktu melihat, ara la amr ajal min hadza. Terus yang lihat nih, kehidupan ente di dalam dunia ini lebih cepat hilang dibandingkan rumah yang kau bangun ini. Artinya kita bangun rumah, kita pelur, kita kuatkan pondasi segala macam, itu yang kekal, yang lama adanya rumahnya, orangnya meninggal duluan. Makanya pernah ada satu sultan, dia bangun istana dan dia datangkan berbagai macam ahli. Dia bilang, kata sultan, aneh pengen dibangunkan istana yang gak ada kurangnya, sempurna semuanya. Dari dindingnya sempurna, dari catnya sempurna, dari hiasannya sempurna. Jadi kalau orang lihat itu sangat sempurna. Jadi nggak ada kurangnya, nggak ada celahnya. Maka dikumpulkan semua orang berpikir sampai dibangunlah istana yang megah, yang hebat, indah. Jadi orang lihat, subhanallah, indah betul. Diperhatikan dindingnya, masya Allah, halus betul. Perhatikan catnya, sesuai betul antara cat ini dengan cat yang ini. Hiasannya sesuai, peletakannya di mana, artinya semua sangat sempurna. Maka begitu dia sempurna, dia panggil satu orang soleh. Dia pengen unjukin nih, Taib, undur, coba lihat, ada kurangnya enggak? Diperhatikan, begini, Anda perhatikan bangunan istanamu ya Sultan, semuanya bagus, tapi ada satu kurang. Yang mana kalau orang bilang nggak ada kurangnya, sempurna, tapi giliran orang soleh bilang ada satu kekurangan, satu aib. Dia bilang, apa aibnya? Pemiliknya bakal meninggal. Itu aibnya. Pemiliknya bakal meninggal. Ayo deh, sebagus-bagus apa kita bangun, sekokoh-kokohnya kita bangun bangunan rumah, ujung-ujungnya mati. Ada aib.
Rumah bagus, pemiliknya mana? Udah meninggal, ya aib. Ya. Maka pada hakikat itu yang nggak ada aib sama sekali itu di akhirat. Nggak ada aibnya. Di dalam surga tuh nggak ada aib sama sekali. Sempurna, benar-benar sempurna. Di dalam dunia nggak ada yang sempurna. Ya. Wah kata. Makanya Nabi bilang aral amra ajal min hada. Anda lihat nih, kematian bakal lebih dahulu dibandingkan hancurnya nih rumah. Emang dibikin biar apa? Biar kokoh ya Rasulullah. Biar nggak gampang rubuh nih rumah. Iya, rumahnya nggak gampang rubuh, tapi ini bakal meninggal dunia. Ara ajal min hada. Wa kataba Ali radhiyallahu ta'ala anhu ila Salman al-Farisi faqala masalud dunya masalul hayya. Kehidupan dunia ini bagikan hayya, bagikan ular. Layyinu massuha, lembut halus ketika diusap, dipegang, kulitnya ular itu. Tapi wayuk talzam sumuha, tapi membunuh racunnya bisa membunuh. Fa'arid amma yu'jibuka minha, maka berpalinglah dari apa yang membuat kau kagum dari dunia ini, berpaling darinya. Likillatin ma yushibuka minha, ambil yang lebih baik kau berpaling, ambil yang sedikit yang bisa menemani engkau di dalam dunia, yang cukup aja buat engkau. Jangan berlebih-lebihan. Wa dha'anka humumaha, dan letakkan dari benakmu segala macam kesumpekan dunia. Bima egonta min firagiha, yang mana kau yakin bakal berpisah darinya. Semua yang kita lihat tinggalkan. Wa kun asarra ma takun fiha ahdara ma takun laha, dan jadilah engkau orang yang paling benar-benar berbahagia dengan cara engkau adalah orang yang paling waspada dan meninggalkan dunia. Fa inna sahibaha kullama tama'anna minha ila surur askhasahu anhu makruhun wassalam. Dan dinyatakan dan ketahuilah sesungguhnya orang yang rakus dan cinta pada dunia, setiap dia merasa nyaman dengan kebahagiaan dunia, bakal nampak setelahnya kesulitan. Jadi bahagia nih bakal datang kesulitan. Lagi sehat bakal datang sakit, lagi kaya bakal datang miskin, lagi senang bakal datang susah. Wah kata askhasah. Jadi ketika orang lagi senang-senangnya, itu bakal muncul tiba-tiba kesulitan yang akan dihadapi oleh dia. Wassalam. Ada surat. Jadi wassalam ini penutup dari salam daripada surat Sayyidina Ali kepada Sayyidina Salman al-Farisi. Wa alaqatu hamal qalb, dan hubungannya keterkaitan hati dengan dunia ini itu tamna'u halawatul ibadah. Orang yang hatinya terkait kepada dunia bakal menghalangi lezatnya ibadah dan manisnya ibadah. Sebagaimana diucapkan Sayyidina Isa alaihi salam, bihaqqi aqulu lakum. Dia bilang jujur, kata Nabi Allah, bihaqqin, artinya enggak bohong kepada kalian. Aku ucapkan pada kalian. Kama yanzurul marid, sebagaimana orang sakit, sebagaimana orang sakit kalau melihat makanan, fala yaltad bih, maka itu makanan nggak ada nikmat-nikmatnya di hadapan orang sakit. Min syiddatil wajah, karena sakit yang dialami oleh dia. Kadzalika sahibud dunya, begitu juga orang yang cinta pada dunia, la yaltazul ibadah, nggak bakal pernah merasakan lezatnya ibadah. Wala yajid halawataha, dan tidak akan merasakan manisnya ibadah. Ma yajid min hubbi dunya, kalau hati masih dipenuhi cinta pada dunia. Wafil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bagiya min dunya bala'u wa fitnah. Yang ada daripada dunia ini, yang tersisa dari dunia cuma bala dan fitnah. Wa inna masul amali ahdikum kamasalil wi'a, dan perumpamaan kehidupan kalian di dalam dunia ini seperti wi'a, seperti wadah yang penuh berisi dengan sesuatu. Iza taba alahu taba asfalahu, kalau atas permukaannya baik, bawahnya juga baik, kayak kuah. Kalau kita lihat nih kuah kotor, artinya kalau seandainya kuah ini kita cobain bagian atasnya rasanya asin, bawahnya juga asin. Kita rasakan atasnya manis, bawahnya juga manis. Wah kata iza taba alahu taba asfaluhu wa kadzalika aks. Kata wa iza khabutha alahu khabutha asfaluhu. Jadi enggak ada beda, satu wadah. Hadza dunia. Wa qala Isa alaihi salatu wasallam, masalul talibid dunya masalul syaribin mima'il bahr. Kata Nabi Isa, orang yang mengejar dunia ini seperti orang yang sedang minum, dan orang yang haus minum air laut. Lagi kehausan minum air laut. Kullama zdada syurban, semakin dia menambah tegukan, izdada atsa, maka bertambah haus. Bukan menghilangkan dahaga, makin haus. Maka diminum, makin haus. Wa hakadha.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirah ila kamathali ma yaj'al ahadukum isba'ahu fil yammi." Perumpamaan, perbandingan antara dunia dengan akhirat seperti kalian mencelupkan jari telunjuk kalian ke dalam laut. Kita celupkan jari telunjuk kita ke dalam laut. Hal yanzur ahadukum bima yarji ilaih. Kemudian kalian angkat. Itu yang menempel di jari telunjuk itu dunia, semua kenikmatan dunia itu. Sedangkan lautan itu kenikmatan akhirat. Hakada. Insyaallah Allah yahdina ila sawa'is sabil. Allah berikan kita petunjuk ke jalan yang benar, mengetahui, dibantu kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari dunia, berpaling dari segala macam permasalahan yang ada di dunia ini. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. على هذه وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم بشر الفاتحة سر الفاتحة وكرامة الفاتحة وبالبركة سورة الفاتحة وبشر سورة الفاتحة يا فارج الغم يا كاشف الغم يا الله. اللهم ارزقني في يسر كل عسر فقيسر وعسر عليك يسر. أسألك يسر وتيسر والرفع والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا للظى أشرفنا فتب علينا توبة تنزل كل حوبة واستر لنا الأوراق وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدادة في صحبي والحمد للإله في البدء والتنهي. الفاتحة. يغفر لنا ولكم ولدينا وولديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين.